Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jadi dosen pembina lapangan ya, pendamping lapangan untuk apa namanya ini KKN. Ada 4 kelompok di sini. Ada Sidoarjo 1, kemudian Surabaya 54, Lamongan 8, sama Berau 1. Ya, jadi di sini saya akan mendampingi kalian selama KKN yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Kemudian segala sesuatu, kalau misalkan ada masalah, silakan menghubungi saya, gitu ya. Saya sudah membuat WA group, jadi kita bisa berkomunikasi, boleh lewat WA group. Kalau misalkan kalian ada masalah tertentu yang kalian mau japri saya, silakan. Ya, waktu saya bebas, kalian mau WA saya jam berapapun, jangan khawatir, gitu ya. Kemudian di sini diinfokan untuk ketua kelompok diminta untuk ketua kelompok diminta untuk merekam, kemudian mengirim video penlatnya ini ke email, itu ada emailnya. Jadi nanti ketua kelompok lewat WA group akan saya share link untuk ambil video rekaman ini ya. Kita sekalian jadi 1 4 kelompok biar tidak terlalu lama juga jadi 1. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain mungkin jadi informasi juga buat kelompok yang lainnya lagi. Gitu ya. Jadi untuk penlat kali ini saya akan menyampaikan teknisnya. Bentar, saya akan share screen. Sudah kelihatan PPT saya? Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya slideshow dulu. Oke. Jadi di sini untuk pelatihannya ini juga bukan pelatihan TOT ya, tapi penlat pendidikan dan latihan KKN Merdeka Belajar UNESA 2021. Jadi yang pertama ini ya, DPL dan mahasiswa peserta KKN melakukan pendidikan dan pelatihan atau penlat secara online. Kita akan melakukan 2 kali penlat, yaitu hari ini dan minggu depan ya. Nah, di sini silakan kalian kita akan melakukan penlat melalui Google Meet atau Zoom yang direkam lalu diunggah ke channel ini. Ya, jadi saya nanti minta, saya akan bagi video rekaman ini ke ketua kelompok, kemudian untuk ketua kelompoknya diminta untuk mengirim ke email kknpunesa@gmail.com, kemudian ini ya, mengunggah di channel KKN UNESA. Ini, kemudian penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian KKN yang setara dengan UTS. Artinya kalau kalian semua hadir, oh saya belum buat daftar hadir, nanti ya, bisa salah satu membuatkan Google Form, bisa? Bisa nggak kalau membuat Google Form? Ya, minta tolong dibuatkan Google Form ya. Jadi nama ini isian dari Google Form-nya nama, kemudian NIM, kemudian prodi, kemudian kelompok berapa, daerah mana, ya. Ini Mbak siapa yang buat tadi? Dengan Mbak siapa? Tiwi Pak, dari MIPA. Siapa? Nggak dengar saya. Tiwi dari MIPA. Tiwi dari MIPA. Tiwi ya, dari jurusan apa? Biologi, Pak. Oh, biologi, ya. Ini MIPA semua atau campur ya? Saya matematika soalnya. Campur, Pak. Campur sepertinya, Pak, teman-teman. Iya, nggak hanya dari MIPA. Oke, minta tolong ya, Tiwi ya. Yang dari matematika ada nggak yang sama saya di sini? Ada yang matematika? Nggak ada berarti, oke. Berarti saya MIPA sendiri kayaknya, Pak. Oke, baiklah. Ya, minta tolong Tiwi ya. Iya, Pak. Oke, sip, makasih. Berikutnya ya, jadi nanti Tiwi silakan share linknya di Google Chat, dan nanti masing-masing isi presensi ya. Oke, jadi penlat ini merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam KKN. Kalian sudah bisa mengakses SIM KKN? Bisa ya?
Bisa, Pak. Sudah, Pak. Jadi di situ Bisa, kan Pak. ada panduannya segala macam. Kemudian mahasiswa yang tidak ikut penlat KKN dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Ya, jadi mungkin yang kalau ada teman satu kelompok yang belum masuk, suruh segera masuk sekarang. Ya, oh saya belum ini, sebentar. Saya stop presenting dulu. Saya butuh ambil screenshot kalian. Oke. Bentar ya. Oke. Ini kemudian ya sudah. Bentar. Save as. Oke. Ya, jadi saya share screen lagi. Saya sudah ambil screenshot kalian. Oke ya. Jadi yang pertama itu mahasiswa yang tidak ikut akan dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Kemudian karena kita punya channel YouTube KKN, maka kalian kalau bisa sebisa mungkin kalian subscribe ya channel YouTube-nya. Saya nggak tahu ini urusannya apa divisi KKN, tapi kalian diminta untuk seperti ini ya kalian lakukan. Nanti akan saya share ininya materinya di grup. Jadi kalian kalau misalkan mau masuk ke masing-masing alamat ini bisa, nggak perlu bingung. Kemudian mahasiswa juga dimotivasi untuk melakukan follower ke akun Instagram. Saya nggak tahu apakah yang buat akun ini dia pengen jadi artis gitu ya. Ya kita ikuti aja. Jadi yang channel YouTube masuk ke channel YouTube, yang Instagram masuk ke channel Instagram. Nah sekarang untuk model KKN Merdeka Belajarnya, ya KKN Merdeka Belajar ini beda sama KKN sebelumnya. Jika KKN sebelumnya itu hanya 1 bulan, maka yang kalian lakukan adalah 1 semester. Lupa kita ngapain Pak 6 bulan di sana? Ya, memang tulisannya 1 semester gitu ya 6 bulan, tapi juga tidak harus kalian 6 bulan stuck di desa, nggak harus seperti itu. Kalian bisa mengatur sendiri kapan kalian mau melakukan kunjungan desa, kapan kalian mau melakukan apapun itu, kalian bisa atur sendiri ya. Jadi tidak harus 1 semester karena kan kalian juga ada kuliah kan ya. Kemudian untuk yang sekarang, untuk yang Merdeka Belajar ini, itu kita punya tujuan bahwa meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19. Ya, jadi tema kita itu adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19. Nah, melalui apa? Di sini sudah dibatasi ada 5 topik. Ya, ada 5 topik bahasan, ada 5 topik yang kalian bisa lakukan dalam kegiatan KKN Merdeka Belajar ini. Ya, yang pertama itu adalah proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan kewirausahaan, kemudian program proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek independen. Pak, mohon maaf Pak, slide-nya nggak jalan. Memang belum saya jalankan. Oh ya. Loh, ini jalan? Masih di pembukaan. Oh, sorry. Saya sebentar ya. Kelihatan PPT saya? Sudah kelihatan? Pak. Apa? Sudah, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Oke. Kalau saya jalankan, bergerak? Bergerak Pak. Ya, Pak. Bergerak. Oke. Oke ya. Jadi kita ada 5 tema yang kalian boleh memilih ya. Jadi satu kelompok putuskan 1. Kalian nggak perlu melakukan semuanya. Satu kelompok 1 kegiatan saja.
boleh proyek kemanusiaan, boleh kegiatan kewirausahaan, boleh program proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, sama proyek independen. Nah, kemarin itu disampaikan bahwa anak yang pendidikan, anak yang dari program studi pendidikan, itu nggak boleh ambil yang asistensi mengajar di satuan pendidikan. Di sini ada yang satu kelompok itu tidak ada anak pendidikannya. Atau campur, ada pendidikan. Kelompok Surabaya 54, ada pendidikannya? Yang pendidikan Ada, Pak. Yang Berau 1, ada pendidikannya? Ada, Pak. Ada. Kemudian yang Lamongan? Ada, Pak. Yang Sidoarjo? Ada, Pak. Oke, kalau ada, berarti kemarin ketentuannya katanya anak yang pendidikan nggak boleh ambil yang di sini. Karena nanti kan yang anak pendidikan tetap akan melakukan PLP ya, PPL. Jadi ini nggak bisa. Jadi kalian bisa melakukan yang proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, sama proyek independen, gitu ya. Nah, kemudian satu kelompok KKN hanya boleh memilih salah satu tematik saja. Jadi salah satu. Kemudian dilaksanakan secara kolaboratif, satu kelompok, satu desa, atau satu mitra. Gitu ya. Jadi satu kelompok itu ada satu desa atau satu mitra. Oke. Kalau bisa kemarin diinfokan, kalau bisa misalkan di kelompok yang Surabaya gitu ya, kelompok KKN 54 Surabaya, misalkan banyak yang dari Kelurahan Darmo. Maka diusahakan KKN-nya yang di Kelurahan Darmo atau di desa, kan desa selevel sama kelurahan ya. Kalian cari yang anggotanya paling banyak di desa itu atau di kelurahan itu sehingga bisa melakukan KKN-nya itu di desa itu atau di KKN itu. Sehingga apa? Anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di desa itu atau di kelurahan itu bisa jadi semacam base camp-nya. Bisa dipahami ya maksud saya ya? Nggih, Pak, paham. Ya, gitu ya. Jadi satu kelompok itu satu desa saja, nggak usah kalian ambil banyak desa. Pak, kelompok kami itu masing-masing ada dari beberapa desa, dari 3 desa. Ambil satu saja, kemudian cari yang anggota kelompok itu banyak di desa itu, gitu ya. Jadi misalkan ada 10 orang, satu kelompok ada 10 orang, maka yang misalkan 6 saja di desa yang sama, maka ambil yang 6 itu desanya. Supaya nanti rumah dari 6 anak itu bisa jadi base camp-nya, gitu ya. Kemudian DPL dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Jadi nanti hari ini sama minggu depan itu kan kalian harus mengumpulkan proposal. Itu kalian sudah harus paham. Nah, diskusi mengenai desa mana atau mitra mana kita lakukan lewat WA group ya. Jadi misalkan yang Surabaya 54 mau ambil di Kelurahan Darmo. Pak, kami di Kelurahan Darmo, nanti akan saya minta coba berapa anak yang tinggal di daerah Kelurahan Darmo. Jadi saya bisa memutuskan, oh ya nggak apa-apa kalian ambil yang di sana. Jadi nanti DPL dan mahasiswa akan menentukan desa saat penlat. Oke. Kemudian ini jadwal KKN-nya 2020. Ini kami kemarin, TOT untuk DPL. Nah, hari ini kita melakukan yang ini, 20 Februari 2021, DPL dan mahasiswa melakukan penlat 1, kemudian 27 Februari itu melakukan penlat yang kedua, pemberangkatannya 23 Februari, hari Senin berarti ya. Sekarang tanggal berapa sih, Rek? Sekarang tanggal 20, 21, 22 hari ya bagi berarti. Iki ya, tanggal 23 Februari pemberangkatan 5.609 peserta KKN. Kemudian akan dilakukan supervisi 12 sampai 16 April 2021, DPL dan koordinator DPL. Ini bisa jadi untuk yang jauh akan dilakukan secara online. Jadi mungkin akan saya ambil satu dari 4 kelompok ini, ya kemungkinan paling dekat sama saya. Kebetulan saya ada di Surabaya, maka mungkin saya akan melakukan supervisi yang di Surabaya. Yang untuk di Lamongan, Sidoarjo, dan Berau, mungkin akan dilakukan melalui online. Nggak masalah ya, jangan khawatir, kita akan tetap bersama-sama menyelesaikan ini. Kemudian ini ada yang masuk ya kalau ada gini nih ya. Masuk ini, kalau nggak diterima harus diterima dulu. Oke. Kemudian berikutnya kita akan melakukan monef KKN
yaitu 24-28 Mei 2021 yang akan dilakukan oleh pejabat-pejabat UNESA. Nah, kalau yang ini bisa jadi nanti yang jauh-jauh akan didatangi sama pejabat UNESA. Gitu ya. Kemudian seminar hasil KKN-nya akan dilihat oleh saya selaku DPL, kemudian kalian mahasiswa, kemudian perangkat desa atau mitranya, gitu ya. Kalian apa namanya ini? Seminar hasil KKN. Seperti itu. Berikutnya, apa yang akan kita pahami hari ini, yaitu mahasiswa dan DPL melakukan penlas secara online seperti saat ini kita melakukan Google Meet, atau mungkin suatu saat kita akan melakukan Zoom secara online. Ya, penlatnya dilakukan 2 kali. Jadi hari ini sama tanggal 27 tadi, kalian tahu ya, hari ini sama 27, jadi minggu depan. Kita akan melakukan penlat lagi secara online. Kemudian menyusul proposal program bersama DPL. Jadi kan kita punya waktu 1 minggu. Selama 1 minggu itu kalian akan menyusun proposal program. Jadi apa yang akan kalian lakukan, gitu ya? Apa yang akan kalian lakukan dalam kegiatan KKN ini? Apakah salah satu tema tadi? Apakah proyek kemanusiaan? Apakah kegiatan kewirausahaan? Apakah program proyek di desa? Ataukah proyek independen? Jadi kalian akan membuat proposal program. Kemudian ada menyusun logbook kegiatan 23 Februari sampai 15 Juni. Ini kan di SIM KKN yang ada di Siakadu ada, gitu ya. Ini kita ketua pelaksananya, ketua KKN-nya, ketua kelompok lah ya. Ketua kelompok untuk mengisikan logbook. Logbook itu catatan harian. Catatan harian. Jadi misalkan tanggal 23 Februari itu kalian berangkat, kemudian diterima sama desanya, kemudian ketemu kepala desa, dituliskan. Jadi kegiatan hari pertama, kegiatan hari kedua, kegiatan hari ketiga. Pak, kan tadi katanya Pak Rudi nggak harus setiap hari ke desa. Kalau misalkan tidak ke desa, maka logbooknya bisa kalian tulis misalkan diskusi kelompok mengenai apa atau persiapan apa, gitu ya. Jadi logbooknya tetap setiap hari, meskipun kegiatan kalian tidak setiap hari. Paham maksud saya ya? Paham, Pak, paham. Ya, oke ya. Kalian kalau misalkan ada pertanyaan langsung disampaikan ya, Pak, saya nggak tahu Pak maksudnya apa gitu. Kemudian menyusun materi program yang akan dilaksanakan ya. Jadi ketika kalian sudah membuat proposal, kemudian kalian menyusun materi programnya yang akan dilaksanakan seperti apa. Kemudian kita melakukan revisi proposal. Setelah itu proposal dikumpulkan pada penlat kedua. Jadi minggu depan kalian sudah mengumpulkan proposal untuk masing-masing kelompok dan diunggah ke SIM KKN. Ya. Kemudian nanti mahasiswa akan menerima topi KKN, spanduk, dan umbul-umbul. Nah, pendistribusiannya ini masih dipikirkan sama pihak universitas. Nanti akan seperti apa pengirimannya. Ya. Jadi kalian nanti akan menerima ini topi KKN, spanduk, dan umbul-umbul. Jadi pendistribusiannya masih dipikirkan oleh pihak universitas. Oke. Kemudian mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing itu mulai 23 Februari. Itu sebabnya kenapa logbooknya dimulai 23 Februari. Jadi pada tanggal 23 Februari kalian sudah ada logbooknya sampai hari Jumat. Kemudian hari Sabtunya penlat, gitu ya. Oke. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini yang ingin saya tegaskan ya. Kita tahu bahwa sekarang itu memang masih pandemik, gitu ya. Jadi sebisa mungkin KKN yang kalian lakukan itu jangan sampai melibatkan banyak orang. Kalaupun melibatkan banyak orang, itu sebisa mungkin kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang massa terlalu banyak. Ya. Kalau mengundang massa terlalu banyak, nanti resikonya terlalu besar. Dan itu akan jadi masalah ke depannya. Jadi kalian KKN yang lempeng-lempeng saja, nggak usah aneh-aneh. Nah, selesai 1 semester selesai, beres gitu ya. Ini bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan kalian mau bertemu dengan kepala desa atau siapapun ya dengan yang berwenang, itu kalian boleh ya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Pakai maskernya, jangan lupa jaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan, hand sanitizer-nya jangan lupa, jangan sampai kalian KKN tapi posisinya terus habis itu sakit. Ini posisinya sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.
kalau misalkan ada apa-apa, tolong jangan ragu-ragu untuk ngasih tahu saya ya, jangan sungkan. Kalian mau ngasih tahu apapun, kasih tahu saya. Pak, saya sakit, Pak, saya apa? Kasih tahu saya, ya. Jadi jangan ragu-ragu. Oke. Berikutnya pelaksanaannya. Mahasiswa berada di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni. Loh Pak, terus kami kuliahnya gimana? Nah, kuliahnya kan kalian tetap online ya. Jadi sebisa mungkin kalian tetap melakukan perkuliahan, tapi 23 Februari sampai 15 Juni itu kalian juga berada di lokasi. Nah, itu sebabnya tadi kenapa cara mengakalinya, saya mengharapkan kalian melakukan KKN itu di salah satu desa yang ada mahasiswa, ada kelompok kalian di sana. Jadi jangan ke desa yang tidak ada anggota kelompok di sana. Kenapa kok seperti itu? Saya pengennya seperti itu karena kan kalian tetap harus kuliah gitu ya. Dan kalau misalkan kalian butuh ini kan kalau kalian ngumpul di salah satu mahasiswa anggota kelompok itu kan kalian tahu bahwa oh ya memang di situ bisa diakses internet juga karena mahasiswa itu juga mengakses internet untuk kuliah online ya. Jadi meskipun kalian berada di lokasi tetap sebisa mungkin kuliahnya tetap jalan ya, bukan terus bilang ke dosennya di kampus, Pak saya nggak bisa ikut kuliah karena ada KKN, jangan seperti itu. Jadi meskipun kalian berada di lokasi, kalian tetap kuliah dan kalian tetap menjalankan KKN karena KKN-nya itu tadi meskipun tidak setiap hari kalian ke lokasi atau tidak setiap hari kalian melakukan kegiatan yang dilakukan di KKN, kalian tetap harus mengikuti kuliah di semester ini. Ya, nah kemudian mahasiswa melakukan koordinasi dengan kepala desa, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi ya, tata kramanya dan protokol kesehatannya tetap dijaga. Saya pesan-pesan jangan sampai lupa bahwa kita kan hitungannya kalau KKN itu kan kalian datang ke suatu daerah untuk melakukan kegiatan kampus. Ya, hitungannya kan kalian kayak ngerusui orang-orang yang ada di desa itu. Jadi sebisa mungkin kalian tetap menjaga tata krama, sebisa mungkin kalian tetap menghormati orang-orang yang ada di situ dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Gitu ya. Jadi kalian wajib mengunggah kegiatan setiap hari. Pak, kalau misalkan saya nggak ngajari jelek ya, saya gini saja sih, kan realistis saja. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan KKN cuma 1 bulan, mungkin bisa itu setiap hari di lokasi, kemudian ambil foto dan sebagainya. Sementara kalau ini kan 6 bulan dan kalian juga harus tetap kuliah, gitu ya, posisinya harus tetap kuliah. Nah terus caranya gimana? Saya nggak ngajari jelek gitu ya, cuman saya ngajari kalau kalian seperti ini dan ada tuntutan untuk mengupload foto setiap hari, artinya kan kalian harus foto setiap hari. Nah, makanya daripada itu kalian sediakan foto sebanyak-banyaknya ya, dan tapi kalian uploadnya acak. Paham ya maksud saya ya? Saya bukan ngajari yang nggak benar, tapi memang kondisinya kan kalian nggak akan setiap hari itu datang ke lokasi itu gitu ya. Karena kan kalian juga harus kuliah, kalian juga harus online kuliah. Gitu ya. Jadi mungkin cara ngatasinya seperti itu. Beda sama nanti yang KKN 2022. Kalau KKN 2022 kan memang 1 semester itu sudah nggak ada kuliah, kuliahnya dipindah ke ganti dengan kegiatan KKN. Kalau kalian kan kuliahnya masih jalan kan ini ya? Iya Pak, masih jalan. Makanya itu. Jadi cara ngatasinya ya mungkin kalian ambil foto kalau misalkan lagi diskusi kelompok gitu ya, ambil foto sebanyak-banyaknya. Atau kalau misalkan kalian melakukan rapat untuk melaksanakan program, kalian melakukan rapat secara online di Google Zoom, di Google Meet atau di Zoom, ya silakan di screenshot Zoom-nya atau Google Meet-nya. Nah, itu nanti itu yang akan jadi foto kegiatannya. Nah, itu nanti bisa diupload. Ini kalau nggak salah kemarin disampaikan yang bagian upload itu hanya ketua kelompoknya. Jadi mungkin ketua kelompok yang bagian upload, tapi yang lainnya juga punya tanggung jawab yang sama bahwa ini untuk tugas bersama. Artinya semua harus membantu si ketua kelompok ini. Ya, jangan karena mentang-mentang, kan tugasnya ketua kelompok, saya dikerjakan sama ketua kelompok. Aku nggak mau tahu, jangan seperti itu. Ya, jadi semua satu tim, semua harus kerjasama. Kalau misalkan diminta foto kegiatan, ya sudah ambil foto sebanyak-banyaknya. Nanti ketika ketua kelompok saya minta foto untuk diupload hari ini, 1 ngasih, kemudian foto hari ini 1 lagi ngasih. Jadi saya ingin kalian benar-benar bekerja sama untuk menyelesaikan program ini. Nanti kalau misalkan kalian kerjasamanya baik,
Ya, nilainya baik, yang senang juga kalian sendiri, gitu ya. Oke, setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Sudah punya semua ya? Sudah punya nomor akun? Nomor akun itu seperti gimana, Pak? Soalnya loginnya pakai SSO biasanya, Pak. Iya, berarti mungkin itu ini maksudnya ya. Ini kan yang buat hari apa tim ini. Jadi kalau kalian bisa masuk ke SIM KKN ya berarti kalian pakai kan email mahasiswa kan ya? Iya, Kalau Pak. pakai SSO, iya pakai itulah. Jadi dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO, kemudian mengisi kolom saran DPL. Mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama DPL ya. Jadi nanti kita melaksanakan sama-sama. Saya akan mendampingi kalian dari sini. Itu tadi kita bisa melaksanakan secara online. Nah, sekarang tadi kan ada 5 ya. Ada 5 tema. Proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, segala macam ini. Nah, sekarang kalau mau ini saya kasihkan ya. Nanti kita akan pilih, silakan kalian pilih, kita akan berdiskusi melalui WA group, kira-kira kalian mau mengambil yang mana, gitu ya. Yang pertama ada mitigasi bencana, jadi nanti kalian mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek mitigasi bencana. Ini kalau misalkan salah satu yang proyek kemanusiaan. Atau kalian bisa mengurangi resiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Ya, mungkin ya, ini mungkin ini. Saya dulu pernah untuk mengatasi banjir itu kita membuat sumur resapan atau biopori, gitu ya. Jadi membuat biopori untuk suatu desa dari anak-anak KKN. Nah itu membantu air itu terserap lebih cepat ke dalam tanah, itu boleh, gitu ya. Kalau misalkan kalian mau itu juga sama juga dengan kekeringan. Jadi ketika musim hujan dia bisa menyimpan air di dalam tanah sehingga pada waktu musim kemarau air itu bisa digunakan, boleh itu ya. Jadi membuat sumur resapan atau biopori. Pak, kami bukan dari jurusan biologi. Kalian bisa cari di YouTube atau di manapun ya, atau TikTok gitu ya. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bisa digunakan untuk mengurangi resiko bencana alam. Pak, misalkan saya mau di desa ini itu mesti banjir, Pak. Nah, kita tuh mencari tahu ternyata penyebab banjirnya itu adalah sampah. Boleh nggak, Pak, kita mengedukasi masyarakat bagaimana supaya itu tidak membuang sampah sembarangan, kemudian bagaimana mengolah sampah, kemudian bagaimana sampah yang tidak bermanfaat itu bisa diulang, didaur ulang, sedemikian hingga dia mempunyai nilai ekonomis lebih, boleh, ya, boleh seperti itu. Kemudian mengurangi resiko bencana sosial merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Mungkin ini agak terlalu susah ya, jadi saya khawatir kalau kalian ke sini, ke yang materi ini, yaitu kalian berusaha untuk mengurangi konflik sosial, jangan-jangan nanti malah kalian menimbulkan konflik sendiri. Jadi mungkin ini sesuatu yang agak beresiko, tapi kalau kalian mau, ya nggak apa-apa, gitu ya. Misalkan terjadi konflik antar pemuda, terus nanti, tapi agak susah ini terus terang, saya nggak seberapa suka sebenarnya materi ini, karena nanti bisa jadi mereka malah memusuhi kalian gitu. Jadi kita cari aman saja, nggak usah cari perkara, menjalankan KKN dengan baik, hasilnya baik, dan semua senang, gitu ya. Ya, saya cenderung kalau misalkan yang mitigasi, saya cenderung yang nomor 2 ini, gitu. Kemudian proyek kemanusiaan ada juga patologi sosial. Kalau patologi sosial itu kalian mengembangkan pengetahuan, keterampilan, mendeteksi penyakit sosial, dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial, meliputi psychological variable, yaitu bagaimana mengatur ini suatu pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai. Kemudian itu kayak kalian kalau gini nih ya, kalian kayak bimbingan masyarakat gitu. Jadi kalian datang, kalian memberikan kayak semacam penyuluhan, segala gitu. Jadi bisa melakukan school performance, yaitu anak yang bermasalah di sekolah, kemudian home adjustment, drug and alcohol use, neighborhood, social adjustment of peer. Boleh kalian misalkan mau melakukan KKN yang terkait dengan patologi sosial atau penyakit-penyakit sosial, ya. Jadi kalau seperti ini, kalian melakukan selama 6 bulan itu kalian melakukan rutinitas berupa kayak penyuluhan setiap Sabtu gitu ya, diambil bahwa parenting misalkan seperti itu, kemudian berhubungan dengan mungkin pemahaman tentang nilai-nilai sosial diberikan gitu ya, boleh gitu.
Kemudian boleh juga dalam bentuk pelayanan sosial, yaitu mengembangkan pengetahuan keterampilan dan nilai praktek pekerjaan sosial. Misalkan ya, di suatu desa ternyata ada apa ya hitungannya ya, kakek atau nenek yang misalkan dia itu butuh sesuatu gitu ya, dan kalian bisa melakukan pekerjaan sosial buat si nenek atau si kakek tadi, misalkan membangun rumahnya atau memperbaiki atap rumahnya atau pokoknya hal-hal semacam itu boleh ya. Jadi kalian tetap membuat dalam bentuk proposal bahwa yang akan kalian lakukan adalah pelayanan sosial berupa apa gitu ya. Atau bisa juga berbasis praktek dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi misalkan katakan dalam suatu desa itu ibu-ibunya kurang produktif misalkan gitu ya. Nah, kalian bisa melakukan apa ya, kayak semacam pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup ibu-ibu tadi itu, misalkan dengan melatihkan membuat sesuatu, menjual ini, tapi untuk itu tadi berbasis praktik dan disiplin akademis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu ya. Jadi kalian melihat kok ini ya sebenarnya ada potensi untuk dikembangkan. Terus ibu-ibu ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, kalian mengajak beliau-beliaunya tadi itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bisa juga kakeknya berupa pelayanan sosial, gitu ya. Atau di human interest. Di human interest ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keperpihakan pada yang lemah. Seperti misalkan menjangkau seseorang dan menceritakan secara emosional. Misalkan gini ya, misalkan dalam suatu bencana, gitu, ada suatu bencana, kemudian kan ada apa namanya itu ya, healing gitu ya, jadi kayak mendengarkan ceritanya, ikut berempati, kemudian memberikan motivasi, semangat-semangat seperti itu. Itu bisa dengan cara pelayanannya human interest itu. Jadi mungkin kalau misalkan ada suatu bencana ya itu disampaikan bahwa seperti ini, bahwa ini, jadi jangan terlalu sedih gitu ya. Atau mempublikasikan orang dengan masalah sosial yang memprihatinkan seperti kemiskinan, keterbatasan sosial, kesenjangan sosial dan sebagainya. Bisa juga kepedulian sosial pada difabel ya. Kepedulian sosial ini dipublikasikan di media cetak, elektronik dan digital. Jadi kalian menceritakan bahwa ada seseorang itu yang tinggal sendiri dan dia serba kekurangan misalkan. Kemudian kalian kan sekarang banyak ya platform-platform kayak Kita Bisa. Nah, kalian bisa mempunyai proyek seperti itu bahwa kita akan mengumpulkan dana untuk membantu ini. Boleh seperti itu. Woman interest, kalian nanti bisa pelajari sendiri. Nah, kemudian untuk tematik yang kedua yaitu kewirausahaan. Boleh juga kalian melakukan kegiatan kewirausahaan ya. Jadi meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat. Ini boleh memberikan pelatihan kewirausahaan. Misalkan ada salah satu dari kalian itu yang punya keahlian untuk membuat makanan atau membuat pakaian atau membuat apapun itu, kalian bisa melatihkan ke suatu desa atau mitra tertentu yang bisa meningkatkan keekonomiannya, gitu ya. Atau juga bisa ini, satu laman website untuk satu desa. Jadi misalkan kalian punya kemampuan untuk web design, kalian bisa membuatkan web untuk memunculkan berbagai produk unggulan dari desa lokasi KKN. Jadi misalkan ada yang di Sidoarjo, misalkan saja di Wedoronya, misalkan dulu kan ada apa kulit gitu ya. Nah, kalian buatkan websitenya, kalian sampaikan ke kepala desa. Nah, silakan orang-orang atau warga desa yang misalkan mau mempromosikan barangnya bisa lewat website tersebut. Tuh, boleh. Produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke dalam sejumlah lokal pasar, marketplace di Indonesia. Kalian membantu karena kalian kan lebih muda, kalian lebih melek informasi, kalian lebih melek literasi digitalnya lebih bagus, bisa membantu kegiatan kewirausahaan melalui bentuk-bentuk teknologi seperti itu. Nah, pelaporannya nanti kalian bisa nanti saya kasih materinya, silakan kalian pelajari sendiri. Ada 5 kan tadi, nanti akan saya berikan materinya. Kemudian pelaporan dituangkan dalam bentuk file PDF dan Microsoft Word. Kemudian laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut UNESA seperti jaket alma mater dan atau topi. Kemudian laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL. Kemudian lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Laporan file dalam bentuk Microsoft Word dikirim lewat email itu tadi, diunggah ke SIM KKN.
Sistematika proposalnya nanti saya akan kirimkan ya. Jadi seperti ini, ada halaman judul berlogo UNESA, halaman pengesahan DPL, pendahuluan berisi analisis situasi atau potensi desa yang melatari program. Jadi tadi seperti itu ya ceritanya. Kemudian masalah yang dihadapi, rencana pemecahan masalah, rencana pelaksanaan kegiatan, personalia. Karena kalian ada 10, ya sudah ada lebih dari 10 ya, atau kecuali yang berau itu cuma ada 3. Jadi nggak apa-apa kalian uraikan personalianya. Jadi siapa yang bertugas sebagai apa, ini sebagai apa, ini sebagai apa, kerjanya apa saja. Disampaikan di situ, nanti saya share ini. Ini untuk yang laporannya. Jadi ada cover, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya. Ya. Seminar hasilnya akan dilaksanakan secara online pada 14 Juni 2021. Mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN. Panjang artikel 5-7 halaman saja disertai foto yang mendukung. Seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra dampingan, bisa ya. Kalau tadi di awal kan harus ada pendamping, tapi ternyata di sini bisa melibatkan mitra dampingan. Pak, kalau misalkan kita nggak mau ada mitra, boleh nggak? Boleh. Pak, kalau misalkan kita sudah meminta mitra, tapi ternyata mitranya nggak bisa, gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, kita saja. Ya, mahasiswa aja mengakomodir masukan dari peserta seminar. Mungkin supaya menarik, kita akan melakukan seminar berempat langsung ya. Maksudnya 4 kelompok jadi langsung satu kayak gini. Jadi akan lebih menarik kalau misalkan ada saran dari kelompok lain. Artikelnya berisi ini, nanti akan saya sampaikan, akan saya share di grup. Oke. Kemudian ini ada hadiah. Ya. Jadi kegiatan KKN didokumentasikan dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 10 menit dan diunggah ke channel atau akun resmi KKN UNESA. Video yang diunggah akan dikirim lewat email ini, kknpm unesa. kknpmunesa@gmail.com. Video yang diunggah ke akun Instagram dikirim ke email ini, ya. Jadi ada yang dikirim ke YouTube sama ya. Pokoknya video dikirim ke sini. Kemudian mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe channel YouTube dan follower ke akun Instagram. Video yang mendapat like terbanyak akan mendapatkan hadiah yang menarik. Besaran hadiah akan diumumkan di laman SIM KKN. Kemudian informasi tentang KKN akan selalu diunggah di SIM KKN sehingga mahasiswa diharapkan melihat SIM KKN sesering mungkin, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa ini, akan ada hadiah untuk yang terbaik. Jadi itu sosialisasi Pelnat. Nah, oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Saya Pak izin bertanya. Ya, Taufik. Untuk lokasi desanya itu berarti kita memilih sendiri ya Pak ya? Iya, memilih sendiri. Untuk temanya itu berarti misalnya kita kan belum tahu lokasinya. Misalnya kita memilih tema kewirausahaan, tapi desa itu tidak butuh kewirausahaan, misalnya butuh kemanusiaan gitu. Apakah kita harus pakai yang kemanusiaan gitu? Gini, sesuai ya, kebutuhan yang desa itu Pak. Nah, kan waktunya untuk membuat proposal itu 1 minggu, gitu ya. Kan kalian diberangkatkan itu tanggal 23 Februari, ya. Artinya dalam waktu 23 Februari sampai nanti sebelum tanggal 27 Februari itu kalian punya waktu untuk eksplorasi desa tersebut. Kalian eksplorasi, mereka butuh apa, kalian sesuaikan. Jangan membuat sesuatu yang tidak butuhkan, nanti sia-sia. Kalian mengerjakannya tidak bisa, kemudian terhambat oleh ini itu, malah nggak jadi. Jadi 23 Februari berangkat, kalian menemui kepala desa atau mitra, kemudian kalian tanya, kami sedang melakukan KKN, kemudian kalian tanya, kami ada program ini, kira-kira dari desa ini membutuhkan yang mana, gitu. Jadi benar-benar terintegrasi semua antara kebutuhan desa sama program tematik yang diberikan match, gitu ya. Ya, baik Pak. Oke, ada lagi yang lain? Itu sudah dibuatkan sama Maulidatul Pratiwi, jangan lupa semua absen ya. Penlat 1. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Wes. Sip, 2002 angkatan berapa ini? 2018 ya. Pinter-pinter memang angkatan 2018. Di matematika juga. Jadi tidak terlalu banyak pertanyaan. Apa ada yang mau ditanyakan? Ini nanti untuk sistematikal dari proposalnya itu
jenengan kirim ya Pak. Jadi kayak nanti misal ada lembar pengesahan dan lain sebagainya untuk sistematika keseluruhan. Iya, ada formatnya ya, apa seperti yang saya sampaikan tadi di apa namanya slide-nya ya di PPT-nya, tapi jangan khawatir nanti PPT-nya akan saya share di grup. Jadi kalian bisa belajar lagi apa yang saya sampaikan tadi, kemudian kalian mungkin punya pikiran bahwa oh ternyata ini lebih bagus ke sana mungkin kalau ada kasus seperti ini gitu. Jadi bisa kalian sesuaikan. Nanti untuk yang proposalnya, format proposal dan format laporan juga ada di situ ya. Oke Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah nggak ada? Ya. Belum. Oke. Kalau ini yang bicara siapa ya? Kayak ada. Siapa itu? Enggak. Oke, kalau memang sudah tidak ada, kita berkomunikasi melalui WA Group. Tidak hanya ketua kelompok yang boleh menulis di WA Group ya, semua boleh, semua boleh. Kalau misalkan ada misalkan saja ada pembuatan proposal itu juga dibagi, misalkan yang A ngerjakan bagian pendahuluan, si B ngerjakan bagian ini, si C ngerjakan bagian ini, kemudian ada yang bagian pendahuluan itu bingung, kalian boleh WA saya. Kalian boleh nulis di grup, Japri, Pak, gimana sih Pak? Saya bingung Pak, buat pendahuluan Pak. Saya buat gini ternyata nggak nyambung sama ininya gimana? Silakan di WA ya. Boleh kalian Japri saya, boleh kalian nulis di grupnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya pengennya membentuk kelompok saya ini tidak hanya kalian bisa benar-benar mengerjakan sesuatu untuk orang lain atau untuk desa itu, tapi kalian juga belajar bagaimana nanti untuk terjun ke masyarakat. Loh Pak, kalau saya terjun ke masyarakatnya nggak masalah Pak, tapi saya selalu bermasalah sama anggota kelompok yang lain. Nah itu berarti kalian juga nggak berhasil ya. Jadi selain kalian harus berhasil ke masyarakat, kalian juga harus berhasil dalam kelompok. Karena kalian di sini itu digabungkan dari semua mahasiswa UNESA yang jumlahnya 5.000, dikelompokkan ke kecil. Nah, kalian bergabung dari jurusan lain, dari prodi lain, itu juga tidak mudah untuk kerjasama ya. Kadang-kadang akan ada selisih. Kalau ada selisih, tolong diselesaikan. Pokoknya kalian hari ini bergabung, suasananya senang. Nanti setelah selesai dari KKN, pisah juga suasananya harus senang. Jangan sampai ada yang sakit hati atau dan sebagainya ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, semoga kalian dimudahkan dalam program KKN ini, tidak ada masalah yang berarti, juga diberi kesehatan terus ya supaya karena kondisinya memang pandemik. Oh ya, mumpung ingat karena kondisinya pandemik gitu ya. Itu tadi, sebisa mungkin kalian tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa maskernya ya. Jangan sampai kalian gara-gara KKN terus kena Covid terus gimana ya. Nggak usah, jangan sampai seperti itu, tetap jaga kesehatan semuanya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri penlat kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sukses semuanya. Amin.